Baiklah, di sini kita akan kembali membahas soal ujian praktek kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan tahun pelajaran 2016-2017 untuk paket 3. Dalam paket 3 ini, perangkat utama yang kita butuhkan adalah sebuah WiFi router boot yang akan nanti memberikan jaringan internet kepada jaringan di bawah Ether 2 dan Ether 3. Di sini Ether 3 pada mikrotik jenis RB751 atau 951 untuk jaringan hotspotnya menggunakan WLAN. Namun karena saya di sini menggunakan RB750, maka sebagai pengganti WLAN saya menambahkan sebuah akses point yang nanti akan dihubungkan ke Ether 3 router boot. Jadi untuk jaringan hotspotnya nanti akan menggunakan perangkat tambahan akses point yang dipadukan dengan Ether 3 di router boot. Baik, kita langsung ke pembahasan. Di sini sudah saya siapkan langkah-langkah pembahasan secara detail atau step by step, di mana topologi jaringan kita adalah seperti yang terdapat pada soal UKK TKJ 2016-2017 paket 3. Langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita nyalakan mikrotik dan PC yang akan digunakan untuk mengkonfigurasi. Selanjutnya, kita hubungkan router boot dengan PC melalui sebuah kabel UTP. Lalu kita buka aplikasi atau Winbox untuk meremote router boot dari PC. Kita laksanakan, kita buka Winbox, open. Selanjutnya kita pilih scan MAC atau address. Di sini kita pilih MAC address, connect. Saya perlebar jendelanya. Remove configuration untuk menghilangkan konfigurasi default agar nanti proses apa yang kita konfigurasi tidak terganggu oleh konfigurasi default yang sudah ada. Oke, remove configuration sudah kita lakukan. Selanjutnya kita mengganti interface. Interface yang ada pada mikrotik bisa kita lihat dari menu interface. Selanjutnya kita ganti nama-nama interface dengan seperti yang tampak pada langkah-langkah ini. Pertama, Ether 1 kita ganti menjadi Ether 1 public. Apply, oke. Ether 2 kita tambahi lokal. Apply, oke. Yang ketiga, Ether 3 kita tambahi dengan hotspot. Play, oke. Jadi sudah memenuhi langkah 4. Selanjutnya langkah kelima, konfigurasi IP address pada masing-masing Ether atau interface. Pertama kita akan berikan IP ke Ether 1 karena jaringan di sini di sekolah saya menggunakan jaringan DHCP, maka saya akan memberikan IP ke Ether 1 menggunakan IP DHCP. Langkahnya IP DHCP client, pastikan terlebih dahulu di Ether 1 sudah tersambung ke jaringan modem agar dia bisa mendeteksi adanya IP DHCP dari modem. Kita pilih add. Kita pilih Ether 1 karena ini Ether 1 yang tersambung ke modem. Apply. Pastikan di sini nanti ada status bound. Artinya dia sudah mendapatkan IP DHCP dari modem. Oke. Selesai. Kita tutup saja interface listnya. Selanjutnya pemberian IP address di Ether 2. Caranya IP address add. Kita berikan IP addressnya 192.168.101/24.
pilih interface-nya Ether 2, apply, oke. Tambah untuk Ether 3, add kembali, masukkan IP-nya 192.168.200.1/24. Kita tempatkan di Ether 3, apply, oke. Jadi ini Ether 1 DHCP, Ether 2 192.168.101, dan Ether 3 192.168.201. Oke, selesai pemberian IP address. Selanjutnya kita konfigurasi IP route. IP route ini adalah IP gateway untuk seluruh jaringan lokal. Jadi IP gateway ditempatkan di Ether 1, artinya semua jaringan lokal bisa mengakses atau berasal dari gateway yang ada di atasnya. Jadi IP gateway adalah IP yang berada di modem. Caranya IP routes. Sebenarnya di sini sudah ada IP gateway, yaitu 192.168.4.254 yang secara otomatis sudah ditambahkan karena pada Ether 1 saya menggunakan IP DHCP. Nah, bagi Anda yang menggunakan IP statik pada Ether 1, Anda bisa menambahkan IP route dengan cara add destination address-nya 000/0, kemudian gateway-nya baru ditambahkan 192.168.4.254. Apply, oke. Jadi di sini ada dua. Nah, karena tadi sebelumnya sudah ada, maka di sini saya hapus saja agar tidak ganda atau tidak double di sini. Jadi saya biarkan saja IP gateway yang sudah terdeteksi oleh jaringan DHCP di Ether 1. Kita tutup. Langkah 6 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk konfigurasi DNS. Caranya IP DNS tambahkan 192.168.4.254. Di sini sebenarnya sudah ada terdeteksi dynamic server, yaitu 192.168.4.254 dan seterusnya. Jangan lupa checklist allow remote request, apply, oke. Oke, langkah ke-7 sudah selesai. Langkah ke-8 yaitu IP firewall NAT yang berfungsi untuk memberikan koneksi internet untuk seluruh klien, baik di jaringan Ether 2, Ether 3, dan seterusnya. Caranya IP firewall NAT. Di sini kita buat yang baru. Chain-nya source NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya masquerade. Chain-nya source NAT, out interface-nya Ether 1, yaitu Ether yang mendapatkan IP dari internet. Kemudian action-nya masquerade, play, oke. Langkah ke-8 sudah selesai. Sampai pada langkah ke-8 ini merupakan langkah-langkah dasar untuk konfigurasi router sebagai gateway internet. Selanjutnya kita akan konfigurasi PC client di Ether 2. Kita konfigurasi IP address-nya agar satu jaringan dengan IP di Ether 2. Jadi di sini contohnya sudah dibuat. Kita mulai konfigurasinya. Buka Open Network and Sharing Center. Di sini interface-nya ada dua, walaupun sebenarnya hanya satu. Jadi nanti untuk trouble-nya apabila Anda menemukan seperti ini, Anda harus disable dahulu.
baru Anda enable lagi agar jangan sampai terjadi double. Saya konfigurasi dulu IP address-nya. IP-nya dibuat statik, yaitu 192.168.102. Subnet masknya 255.255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.4.254. DNS-nya kita buat aja sama dengan gateway 192.168.4.254. Oh maaf, ada yang salah. IP gateway-nya 101. Oke, close. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bila ada double interface di sini, kita disable dahulu. Kalau kita disable, nanti jaringan ke mikrotik akan terputus. Selanjutnya kita enable back, sehingga sudah satu. Di sini sudah langsung connect ke internet. Ya, jaringan ke mikrotik putus. Sekarang coba kita lakukan pengujian dari klien 2 terhadap koneksi internet. Kita buka browser, kita ketikkan blog saya misalnya. Ya, di sini sudah terbuka. Kita gunakan ping Google misalnya. Ya, sudah masuk. Maka langkah 10 sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan konfigurasi firewall. Di sini kita akan membuat pemblokiran terhadap alamat youtube.com. Caranya buka kembali Winbox, connect. Saya perlebar lagi jendelanya. Kita masuk ke IP firewall. Nah, untuk pemblokiran YouTube atau alamat lainnya, kita gunakan layer 7 protokol. Kemudian add. Nah, namanya di sini kita berikan YouTube. Kemudian reject-nya kita kopikan saja script ini. Tujuannya akan memblok semua yang berkaitan dengan script youtube.com. Apply. Oke. Selanjutnya langkah ke 12, kita buat filter atau rule terhadap blokir yang tadi kita tentukan. Caranya pilih IP firewall yang sudah terbuka, jadi langsung saja ke tab filter rule. Di bagian filter rule ini kita tambahkan di bagian tab general, kita masukkan settingan ini. Pertama chain, kita pilih forward. Protokolnya kita pilih TCP. Kemudian destination port, masukkan angka tempat 3. Sedangkan interface yang akan menggunakan ini adalah in interface ether 2. Kita pilih ether 2. Kemudian advanced layer 7 protokol, kita pilih YouTube. Kemudian action, kita pilih drop. Lalu apply. Oke. Selesai pembuatan rule. Selanjutnya kita coba pengujian dengan membuka alamat URL yang kita blokir. Sebelumnya di sini coba saya hapus dulu historinya. Caranya masuk history, show all history. Saya akan hapus.
Kita buka YouTube. Nah, kita perhatikan. Kita coba lagi. Nah, di sini terdapat perubahan-perubahan pada nilai byte itu yang menunjukkan bahwa proses blokir itu sedang berlangsung atau pemblokiran sedang aktif. Jadi terhadap akses yang dilakukan terhadap YouTube itu langsung di-drop oleh firewall kita. Jadi langkah ke-13 sudah selesai. Kita tutup. Selanjutnya kita akan konfigurasi hotspot yang akan nanti diarahkan atau dilewatkan menggunakan Ether 3. Caranya IP hotspot, kemudian hotspot setup. Di sini interface-nya kita pilih Ether 3. Di sini terlihat miring. Tulisannya miring itu artinya Ether 3 belum ada kita sambungkan perangkat. Jadi Ether 3 belum ada terpasang kabel. Nanti belakangan di langkah terakhir kita sambungkan kabelnya. Lanjut Ether 3. Next. Local address-nya 201/24. Address full-nya 2 sampai 100. Sini kita edit 254 ganti menjadi 100. Next. Sertifikatnya non. IP address SMTP. Next 00 biarkan default. Kemudian DNS servernya sudah terdeteksi langsung yaitu DNS Infotech. Kemudian DNS name-nya kita buat alamat bebas di sini, tapi saya buat di sini adalah SMKN Binaan Propsu SCH ID. Tujuannya ini adalah bila nanti ada user yang akan mengakses internet menggunakan jaringan hotspot, maka alamat inilah terlebih dahulu ditampilkan di alamat browser kita untuk login. Lanjut next. Passwordnya untuk adminnya kita buat saja, saya ketikkan di sini admin untuk passwordnya. Next, Anda bisa merubahnya dengan yang lain. Oke, hotspot dari Ether 3 sudah selesai dibuat. Sekali lagi saya jelaskan, ini interface-nya tanda miring karena perangkatnya belum dipasang, yaitu perangkat wireless menggunakan access point. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke langkah 15, pembuatan user profile. Di sini user profile, klik, kita buat user profile untuk guru. Artinya nanti seluruh user-user guru akan ditempatkan di sini, sehingga apabila kita akan memberikan pengaturan bandwidth misalnya, kita cukup memberi pengaturan di profilnya, tidak pada masing-masing user guru. Caranya di name kita masukkan namanya profile yaitu guru. Address pool-nya kita arahkan ke hotspot yang tadi kita buat. Sesuai soal, rate limit di sini tidak kita batasi, berarti unlimited. Jadi bandwidth untuk guru, user guru tidak kita batasi. Kemudian share usernya biarkan Anda bisa merubahnya, tapi di sini saya buat 1. Bisa boleh misalnya dibuat 10. Apply. Oke. Selanjutnya kita buat user profile untuk siswa. Tulis namanya siswa. Address pool-nya tetap melalui hotspot yang tadi sudah kita buat. Kemudian rate limitnya, bandwidth untuk download dengan upload kita batasi 256 kilo per 256 kilo. Apply. Oke. Jadi profile sudah ada 2. Anda boleh menambahi dengan profile yang lain. Selanjutnya
kita buat user hotspot. Masuk ke tab user, kita buat user baru, servernya kita pilih hotspot. Nama usernya di sini kita buat untuk guru 1. Passwordnya kita ketikkan saja bebas 12345. Profilnya kita masukkan ke profil guru. Play. Oke. Anda bisa menambahi. Untuk guru misalnya, saya buat guru 2. Passwordnya 12345. Guru. Play. Oke. Nah, selanjutnya kita menambahi user untuk siswa. Add. Masukkan servernya hotspot. Usernya siswa 1, passwordnya 12345, profilnya siswa. Play. Oke. Selesai pembuatan user. Selanjutnya pemberian akses bypass, yaitu ke bsnp indonesia.org. Caranya masuk ke IP hotspot, klik tab World Garden IP list, baru kita tambahkan apa alamat yang akan di bypass. Actionnya accept, servernya hotspot, kemudian destination hostnya bsnp indonesia.org. Apply. Oke. Selanjutnya kita tambahkan tab Wallet Garden, masuk kemari, kita buat yang baru. Actionnya allow, actionnya checklist, servernya hotspot, destination host bsnp indonesia.org. Apply. Oke. Oke, selesai pembuatan akses bypass. Maksud bypass ini adalah laptop atau klien bisa connect ke alamat www.bsnp.indonesia.org tanpa harus login menggunakan user hotspot. Selanjutnya kita akan merubah tampilan login hotspot. Di sini yang kita rubah hanya sedikit. Caranya di sini coba saya buka jendela Explore, saya tempatkan di sini sebelah kanan. Kita klik hotspot login, kita drag ke kemari. Kita open with dengan Firefox untuk melihat tampilan loginnya. Perhatikan, kita akan merubah script ini sedikit. Misalnya kita akan memberikan perubahan di sini. Maka kita copy dulu. Copy agar nanti kita lebih mudah dalam mencarinya. Oke, tutup. Sekarang kita open, kita edit dengan menggunakan Notepad. Lakukan pencarian. Kita pastekan yang tadi yang kita copy. Find next. Maka di sini akan terlihat please log on to use the internet hotspot service. Nah, ini bisa kita tambahi. Contohnya dalam soal disuruh selamat datang di hotspot sekolah. Kita copy saja. Kita pastikan selamat datang di hotspot SMK Negeri Binaan Tokso. Ini kita biarkan please log on menggunakan service hotspot. Oke, kita simpan. Tutup.
Nah, setelah kita tutup, sebelum kita terapkan, coba kita open kembali dengan Firefox. Ya, di sini sudah ada selamat datang di hotspot SMK Negeri Binaan Propsu. Oke, berarti sudah selesai. Kita tutup. Selesai konfigurasi mikrotik, yaitu pembuatan hotspot. Sekarang, karena saya menggunakan satu buah PC untuk konfigurasi hotspot dan akses point, maka di sini saya lepas dulu kabel komputer yang terhubung ke Ether 2 mikrotik. Selanjutnya saya gunakan komputer ini untuk mengkonfigurasi akses point. Karena kabelnya sudah dilepas, maka koneksi PC ke mikrotik akan terputus. Saya okekan. Baik, saya buka interface. Saya di sini menggunakan access point TP-Link yang sudah saya reset sebelumnya. Jadi kalau sudah direset, maka IP-nya secara default sudah memberikan IP address DHCP, sehingga PC saya atur IP-nya agar menjadi octane. Tujuannya saya lihat apakah sudah mendapatkan IP address dari access point. Ternyata sudah. IP-nya yang diberikan adalah 0100, sementara IP access point default adalah 192.168.0.254. Oke, karena IP defaultnya 192.168.0.254 untuk gateway-nya, maka itu saya jadikan alamat untuk mengakses access point. Saya ketikkan 192.168.0.254, enter. Username dan password sama-sama admin. Oke, jadi langkah ke-19 instalasi access point ini sudah kita laksanakan. Selanjutnya langkah ke-20, saya pilih exit agar pengaturan manual. Baik, di menu WPS kita pilih disable, saya pilih WPS, pilih disable WPS-nya agar koneksi user nanti terhadap access point tidak meminta kode PIN. Jadi kita disable karena sudah ada security menggunakan hotspot. Kemudian di menu wireless kita masukkan SSID-nya, nama peserta, add hotspot. Jadi wireless network name-nya saya ganti menjadi contohnya Habib, add hotspot, simpan. Selesai, masuk ke bagian security. Di sini security-nya disable, tidak perlu kita membuat security karena hotspot sudah memiliki security tersendiri. Kemudian di DHCP server, masuk DHCP server. Di sini kita disable, artinya access point tidak perlu mengaktifkan DHCP servernya karena hotspot juga sudah secara otomatis memberikan DHCP. Simpan. Oke, langkah terakhir pengaturan IP address. Ini adalah IP yang akan terhubung ke Ether 3. Maka di sini saya buat IP-nya statik karena IP Ether 3 192.168.201, maka saya kasih di sini 200.254. Subnet masnya kelas C, gateway-nya saya berikan IP Ether 3 di routerbot. Kita simpan. Oke. Kita tunggu proses restart access point selesai agar apa yang kita konfigurasi di access point langsung aktif. Sampai di sini konfigurasi access point langkah 20 sudah selesai. Langkah berikutnya adalah menghubungkan access point ke Ether 3. Apabila jendela ini sudah putus TP-Link, maka kabel sudah kita bisa pindahkan ke Ether 3. Sekarang jaringannya sudah putus, kita pindahkan kabelnya. Itu kabel access point dipindahkan ke Ether 3 router boot. Oke, saya tutup.
Sekarang di Ether 2 sambungkan jaringan ke switch atau ke PC yang terhubung ke Ether 2 sebagai kliennya. Sekarang kita akan melakukan pengujian jaringan hotspot. Nah, komputer ini akan saya jadikan sebagai klien hotspot. Saya buka interface-nya. Ini akan saya aktifkan. Kita menggunakan WiFi. Saya aktifkan WiFi-nya. Kemudian konekkan ke Habib hotspot yang tadi sudah kita buat. Connect ke public. Next. Ini sudah kita koneksikan ke SSID. Di sini ada pesan agar kita login. Tapi sebelum login, kita cek dulu status IP address lab saya. Klik kanan, status, detail. Nah, IP address-nya diberikan 192.168.298. Itu berarti sudah mendapatkan IP wireless yang berasal dari hotspot. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akses jaringan ke internet, yaitu khususnya ke www.bsnp.indonesia.org. Saya buka browser Indonesia BSNP Indonesia.org. Ya, bisa dibuka. Artinya BSNP.org bisa di bypass, jadi kita bisa mengakses BSNP Indonesia.org tanpa terlebih dahulu login menggunakan user hotspot. Selanjutnya, berarti koneksi ke BSNP Indonesia.org sudah berhasil. Selanjutnya kita buka koneksi ke internet. Tentunya Google. Ya, maka akan diarahkan ke DNS name yang tadi sudah kita buat pada waktu pengaturan hotspot. Jadi yang ditampilkan adalah DNS name. DNS name kita tadi adalah SMKN Binaan Propso SCID. Nah, selanjutnya karena sudah bisa login, kita masukkan user. Misalnya kita gunakan user guru 1. Passwordnya 12345. Oke. Ya, di sini sudah connect. Contohnya Habib Ahmad Purba pencarian. Oke. Sini koneksi internet sudah berjalan. Kita cek statusnya di Mikrotik kita. Kita buka Mikrotik. Bisa kita lihat user siapa yang aktif. IP, hotspot, user aktif. Nah, di sini yang aktif adalah guru 1. Itu user yang tadi sudah kita masukkan. Oke, satu lagi. Kita tes menggunakan CMD, ping, google.com. Ya, berhasil. Jadi langkah terakhir sudah berhasil. Oke, demikianlah pembahasan soal uji kompetensi keahlian TKJ tahun 2016-2017 paket 3. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.